Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Nur Fadila dengan NIM AFI1323074. Saya dari Manajemen Pemasaran Universitas 11 Maret. Nah, di sini saya akan membagikan tutorial mengerjakan soal di Excel. Nah, langsung saja ya. Oke, di sini sudah ada data absensi periode Januari 2021 ya teman-teman. Yang pertama, kita tuh disuruh melengkapi tanggal ya. Setting tanggal pembuatan 9 Maret ya 2021. Nah, kita klik dulu tanggalnya. Nah, kemudian setelah itu kita klik sama dengan, kemudian kita tulis teks. Kemudian buka kurung, date, ya. Kemudian buka kurung lagi, tahunnya tahun 2021. Kemudian titik koma, 3, titik koma lagi, 9. Kemudian tutup kurung, kemudian titik koma lagi, titik koma ya teman-teman. Terus kemudian tanda petik, kemudian DD ini tanggalnya, kemudian spasi, NNN, kemudian tanda petik, tutup kurung lagi. Nah, setelah ini ya teman-teman, setelah ini kita klik enter. Nah, klik enter ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada waktu. Setting waktu pembuatan pukul 10 WIB ya. 10 itu berarti jam 10 pagi. Oke, kita klik waktu. Kemudian sama dengan, kemudian time, buka kurung, kita akan mau pukul 10, kita tulis ya di sini 10, titik koma, 0, titik koma lagi, 0, kemudian tutup kurung, enter ya teman-teman. Nah, oke, begitu. Kemudian selanjutnya itu ada nomor. Nah, nomor sesuaikan dengan jumlah data. Oke, kita klik dulu di sini ya, nomornya seperti nomor 1. Kemudian bawahnya nomor 2. Nah, ini kita blok dari nomor 1 ya teman-teman. Kita blok dulu. Kemudian kita tarik. Kita tarik sampai sini. Nah, sudah ya. Sudah urut. Kemudian untuk nama member ya. Nah, untuk nama member ini kita ada di sini nama-namanya. Ada Verina, kemudian Rose, Christina, Valerin, dan yang lainnya. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik dulu nomor 1 ya. Bersama dengan, kemudian proper, kemudian buka kurung, kemudian tandai, kemudian data, absensi, kemudian kayak gini lagi, kemudian tanda seru, kemudian B5, tutup kurung, enter ya teman-teman. Nah, ini B5 itu dari sini ya teman-teman. Dari kan urutan ke B, terus dia di sini ke 5 ya. Dari nah yang sebelahnya pun sama ya teman-teman.
kita proper, kemudian buka kurung, data absensi, kemudian tanda ini, kemudian karena selalu tadi kan sudah B5, berarti selanjutnya B6, tutup kurung, enter. Kalau kayak gini berarti ada yang salah. Bentar. Absensi. Oh, di sini jangan lupa dikasih tanda ini ya, teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, sama kan. Terus Selinda Wijaya. Nah, kemudian kita kalau kelamaan kita blok aja ya dua-duanya ini. Kemudian kita tarik. Nah, di sini sudah langsung tertera ya nama-namanya. Nah, kemudian selanjutnya di inisial nama member. Nah, inisial nama member itu inisial diambil dari dua huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Nah, caranya begini, teman-teman. Kita klik sama dengan, kemudian upper, kemudian buka kurung, kemudian right, kemudian buka kurung lagi, B9 ya, ini B9 ya, kemudian titik koma 2, nah kemudian tutup kurungnya itu kan ada 2 kali, karena buka kurungnya juga 2 kali ya teman-teman, ini, kemudian kita enter. Nah, ini ya, kemudian yang selanjutnya juga sama dengan upper, right, buka kurung, B10 ya, kemudian titik koma 2, tutup kurung, enter. Nah, gini ya teman-teman. Kemudian kita blok aja, terus kita tarik. Nah, ini ya teman-teman, sudah selesai. Oke, kita next yang selanjutnya. Nah, oke teman-teman, ini yang terakhir ya, yaitu ada tanggal lahir. Nah, tanggal lahir di sini kita disuruh mengubah dalam bentuk bulan, tanggal, dan tahun. Nah, di sini kita tinggal ini tanggal 4, kemudian garis miring 02, kemudian untuk tahunnya kita buat tahun 1975, enter. Kemudian yang bawahnya juga sama ya teman-teman, tanggal 7, garis miring 04, kemudian garis miring 1952, enter. Nah, supaya bulannya jadi huruf ya teman-teman, kita tinggal klik ini, kemudian ini kita ganti long date. Nah, kita blok, kita tarik. Nah, ini kita ganti long date ya teman-teman. Kita blok, kita ulang blok, kemudian kita tarik. Nah, ini ya teman-teman. Oke, basic 1 sudah selesai, kemudian kita lanjut ke basic 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke basic 2 Excel ya. Nah, di sini sudah ada
data nasabah Bank Sejahtera tahun 2021. Nah, yang pertama kita disuruh untuk mengatur ini tanggalnya ya. Nah, ini rekap data pada tanggal 31 Maret 2021. Nah, di sini caranya sama seperti tadi ya, teman-teman. Kita tulis teks, kemudian buka kurung, kemudian date, kemudian buka kurung, tahun 2021, kemudian titik koma, 3, kemudian titik koma lagi, 31, tutup kurung, titik koma, kemudian tanda petik, kemudian DD, kemudian M, kemudian Y, kemudian tutup kurung. Setelah Y kita petik lagi, kemudian baru tutup kurung. Setelah itu kita tekan enter ya teman-teman. Nah, ini. Dan untuk selanjutnya, yang jam pun juga sama ya teman-teman. Kita klik sama dengan kemudian time, buka kurung, jamnya kan disuruh pada jam 12 ya. Nah, kita tulis angka 12 di sini, kemudian titik koma, kemudian 0, kemudian titik koma, 0 lagi, kemudian tutup kurung. Kemudian kita klik enter. Nah, begini. Nah, untuk selanjutnya kita disuruh melengkapi nama lengkap nasabah. Nah, di sini sudah ada nama depan, kemudian dan juga nama belakang. Nah, caranya begini. Kita klik sama dengan kemudian proper. Kita klik proper, kita tulis proper. Kemudian buka kurung. Kemudian kita tulis concatenate. Nah, kemudian buka kurung lagi. Kemudian kita mau ini ya, B8. Kemudian titik koma. Buka tanda petik. Spasi. Tanda petik lagi. Titik koma. Kemudian C8. C8 ini buat nama belakangnya. Kemudian tutup kurung 2 kali. Kemudian enter. Nah, sudah seperti ini ya, teman-teman. Yang bawahnya pun juga sama. Kita klik sama dengan kemudian proper, buka kurung, kemudian buka kurung, kemudian ini B2 ya, titik koma, tanda petik, spasi, tanda petik lagi, titik koma, kemudian C9, kemudian tutup kurung lagi. Tutup kurungnya 2 kali ya, karena di sini buka kurungnya juga 2 kali. Kemudian enter. Nah, lepas itu setelah macam ini kita blok, kemudian tinggal tarik ke bawah. Oke. Nah, di sini sudah semua ya, teman-teman. Kemudian lanjut kita disuruh melengkapi inisial nama. Nah, inisial nama dari gabungan setiap huruf pertama pada nama lengkap nasabah. Nah, yang caranya gimana? Kita klik di sini. Kemudian sama dengan ya di sini itu agak panjang ya teman-teman. Kita klik upper, kemudian buka kurung, concatenate lagi,
Jenis. Kemudian buka kurung. Kemudiannya kita D8 ya. D8 titik koma 1 tutup kurung, kemudian titik koma lagi, kemudian mid, kemudian buka kurung, kemudian D8 juga, D8, kemudian titik koma, find, kemudian buka kurung tanda petik ya, spasi, tanda petik lagi, kemudian titik koma, kemudian D8, kemudian titik koma lagi, kita klik 1, kemudian tutup kurung, kita tambah 1, titik koma 1, tutup kurungnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, begini ya teman-teman. Oke, kita enter. Kalau begini berarti ada yang salah. Nah, kita koreksi lagi. Upper, kemudian concatenate, kemudian buka kurung. Nah, di sini saya lupa menambahkan left. Kita tambahkan left ya. Kemudian buka kurung. Nah, seperti ini sudah benar. D8 titik koma 1, kemudian tutup kurung titik koma naik buka kurung D8. Nah, kita enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Yang bawahnya pun juga sama. Dengan ini kan cara-caranya, kemudian kan kita enter. Nah, setelah itu bawahnya pun caranya juga sama. Jadi kita tinggal tarik aja ya. Ini kita tarik ke bawah. Nah, sudah ya. Ini inisial nama-namanya. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis kelaminnya ya, teman-teman. Nah, di sini tertulis bahwa lokasi KCU berdasarkan tempat lahir. Jika Jakarta, maka Jawa Barat, dan sisanya luar Jawa. Nah, untuk jenis kelamin, kita caranya begini. Kita klik sama dengan, kemudian if, kemudian buka kurung, kemudian F8, kemudian sama dengan, nah kemudian tanda petik, L itu untuk laki ya, kemudian tanda petik lagi, titik koma, kemudian tanda petik lagi, kemudian kita tulis laki, spasi laki, kemudian tanda petik, koma, titik koma, kemudian tanda petik lagi, nah kemudian kita tulis perempuan, tanda petik, kemudian tutup kurung. Nah, ini ya rumusnya. Kemudian setelah itu kita klik enter. Nah, lagi-lagi benar ya. Nah, setelah itu kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, sudah ya, sudah sama ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut ke jenis kartu. Oke.
Nah, di sini jenis kartu itu agak rumit rumusnya ya. Nah, jenis kartu berdasarkan kode nasabah apabila S maka silver, kemudian G maka gold, P maka platinum, X maka ekspresi, dan T maka tabunganku. Nah, di sini caranya kita klik sama dengan satu aja ya, satu aja. Kemudian proper, kemudian buka kurung if, kemudian buka kurung lagi ya, left, kemudian buka kurung H8, titik koma 1, kemudian tutup kurung, kemudian sama dengan, kemudian tanda petik S, ya, kemudian tanda petik lagi, kemudian titik koma ya teman-teman, kemudian buka kurung, kita tulis di sini silver, S untuk silver. Oke, tanda petik ya, kemudian titik koma if lagi ya teman-teman, if, kemudian buka kurung left, buka kurung lagi H8 lagi, H8 titik koma 1, kemudian tutup kurung sama dengan, kemudian tanda petik G ya, tutup kurung, tutup petik, kemudian titik koma, nah tanda petik lagi G untuk gold, nah, kemudian tanda petik lagi, kemudian titik koma, kemudian if lagi, kemudian buka kurung left, buka kurung lagi H8, titik koma 1, tutup kurung, kemudian sama dengan, kemudian tanda petik ya, kemudian H8 titik P ya, kemudian tanda petik, kemudian titik koma, kita tuliskan tanda petik lagi platinum, P untuk platinum, tanda petik, titik koma, if ya, if, buka kurung left, kemudian buka kurung H8, titik koma 1, tutup kurung, terus sama dengan buka kurung X ya, X, kemudian tutup kurung, titik koma, tanda petik lagi X untuk ekspresi, tanda petik, titik koma, kemudian yang terakhir yaitu tabunganku, ekspresi tabunganku, titik tanda petik ya, kemudian tutup kurungnya ada 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita coba enter, semoga nggak salah ya. Nah, ini itu ya teman-teman, nih rumusnya ada di atas ini ya, rumusnya agak panjang sih ya. Kemudian ini kita tinggal tarik aja ke bawah biar nggak capek nulis lagi ya. Nah, selesai. Nah, kemudian yang selanjutnya kita jumlah tabungan. Nah, jumlah tabungan. Nah, di sini diperintahkan setting dengan menggunakan mata uang rupiah. Caranya gampang ya teman-teman. Kita tinggal blok
Kemudian kita di sini ganti menggunakan accounting. Nah, jika seperti ini, maka kita tinggal geser saja ya. Bentar. Kita geser ininya. Kita geserkan ke kanan sedikit. Nah, sudah selesai. Basic 2 sudah selesai. Nah, kita lanjut ke basic 3. Oke, teman-teman. Oke, guys. Kita lanjut ke basic Excel 3. Nah, di sini sudah ada data nasabah Bank CBA tahun 2023 ya. Nah, dan di sini juga ada data tambahannya. Bentar. Ini ya. Ini data tambahan Bank CBA. Nah, kemudian ini ada beberapa yang belum dilengkapi. Nah, yang pertama yaitu ada tahun bergabung ke Bank CBA. Nah, di sini tuh caranya begini. Kita klik sama dengan, kemudian log up, kemudian buka kurung, right, ya. Nah, kemudian buka kurung lagi, C6, titik, koma, 1, kemudian tutup kurung, kemudian titik, koma, tahun, titik, koma, 2, titik, koma, 0, tutup kurung. Nah, gini ya caranya. Kemudian kita enter. Nah, sudah ya. Nah, untuk bawahnya kita tinggal tarik saja ke bawah. Tarik sampai ke bawah. Oke, sampai sini. Nah, sudah terisi ya teman-teman. Nah, lanjut kemudian urutan prioritas. Nah, urutan prioritas caranya begini. Sama dengan, kemudian kita ketik match. Oke. Kemudian buka kurung J6. J6 itu di sini. J6. Nah, iya. Kemudian titik koma, kemudian kita ketik lagi prioritas. Nah, kemudian titik koma, 0, tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Kita tarik terus ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ada jumlah tabungan sampai saat ini. Bagaimana mengetahuinya? Kita ketik sama dengan, kemudian log up lagi ya. Log up. Kemudian buka kurung. Kita ingin tahu H6. H6 ya. Titik koma, tabel 1. Tabel 1 ya. Titik koma, match. Kemudian buka kurung J6. Titik koma, tabel 2. Titik koma 0, tutup kurung, titik koma 0, tutup kurung lagi. Kemudian enter. Coba kita cek. Oh, di sini ada tulisan salah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tinggal sama ya, tarik ke bawah. Nah, jika ingin ke accounting, kita tinggal ganti di sini. Nah, begini. Nah, basic 3 sudah selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke basic Excel 4 ya. Nah, di sini sudah ada data nasabah Bank CBA tahun 2018.
Nah, di sini kita disuruh melengkapi, yaitu yang pertama total biaya kredit. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita klik sama dengan, kemudian kita sum ya, buka kurung. Nah, kita cari I6. I6. I6 ya. Kita klik di sini I6. Kemudian dibagi ya. I25. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ketemu ya teman-teman total biaya kreditnya. Kemudian yang kedua yaitu rata-rata total peminjaman. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita klik dulu lagi sama dengan, kemudian average, kemudian buka kurung, kita ke K6, dibagi K26, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, sudah ketemu ya teman-teman. Kemudian lanjut ke biaya kredit terendah. Nah, kita klik sama dengan lagi, kemudian min, kemudian buka kurung, I6 dibagi I25, tutup kurung, kemudian enter. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, kemudian biaya kredit tertinggi. Biaya kredit tertinggi itu berarti rumusnya max. Kita klik sama dengan, kemudian max, kemudian buka kurung, kemudian I6 dibagi I25, tutup kurung, enter. Nah, sudah ketemu ya. Kemudian kita disuruh mencari jumlah nasabah laki-laki. Nah, caranya kita klik dulu ya. Kemudian klik sama dengan, kemudian kita ketik countif, kemudian buka kurung, D6 dibagi D25, kemudian titik koma D6, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, ada 8 nasabah ya. Kemudian kita mencari jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Caranya sama dengan, kemudian countif, kemudian buka kurung, E6 dibagi E25, titik koma ya teman-teman, E6, tutup kurung. Ada 4 nasabah. Nah, kemudian kita juga disuruh mencari jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Caranya sama, kita klik sama dengan countif pakai S. Kemudian buka kurung, D6 bagi D25, titik koma D9, titik koma E6,
bagi lagi E25, kemudian titik koma, E8, tutup kurung. Kita coba enter. Nah, ada 2 nasabah ya. Kemudian kita disuruh mencari total peminjaman nasabah perempuan. Caranya kita klik sama dengan, kemudian sumif, kemudian buka kurung, D6, bagi D25, titik koma, D9, titik koma, K6, bagi K25, titik kurung. Kita enter. Nah, sudah ketemu ya. Kemudian total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Nah, caranya kita klik sama dengan, kemudian sumif yang pakai S, kemudian buka kurung K6, kemudian bagi K25 titik koma, kemudian D6 bagi D25 titik koma, D6 titik koma lagi, H6 titik dibagi ya, kemudian H25, kemudian titik koma, H22, tutup kurung. Kita cek lagi ya, sama dengan, kemudian sumif yang pakai S, kemudian buka kurung K6 dibagi K25 titik koma, D6, kemudian dibagi D25 titik koma, D6 titik koma, H6 dibagi H25, kemudian titik koma, H22, kemudian kita enter. Sudah temu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Kita lanjut. Yang pertama kita klik sama dengan, kemudian average give ya, ini F. Kemudian buka kurung C6, kemudian dibagi C25, kemudian titik koma ya, titik koma kita dengan C8, kemudian titik koma I6, kemudian dibagi I25, titik kurung. Kita enter. Kita coba enter ya. Nah, begini ya teman-teman, basic Excel 4 sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke goal sheet. Nah, di sini sudah ada data dari PT Smartphone Indonesia Maju. Nah, di sini gitu kita disuruh mencari omset penjualan, kemudian total modal, kemudian keuntungan bersih, dan yang terakhir itu ada 2 soal ini. Nah, yang pertama kita akan mencari omset penjualan terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya bagaimana? Pertama kita klik di sebelah sini, kemudian kita klik sama dengan ya omset penjualannya. Jadi kita klik di B3 ini, kita klik ya. Kemudian kita kali di sini pakai tanda bintang ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan ini ya teman-teman, B4. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada langsung hasilnya.
Nah, lanjut ke total modal ya. Total modal, cara mencarinya kita klik di sebelah sini, kemudian kita klik sama dengan. Nah, jika ingin mencari total modal, kita ke nih, modal per smartphone. Kita klik, kemudian kita kali dengan tanda bintang ini ya, kali dengan yang B3 ini ya teman-teman. Nah, kemudian tinggal kita enter. Nah, hasilnya sudah langsung muncul. Dan kemudian kita mencari keuntungan bersih. Caranya, keuntungan bersih, kita klik sama dengan, kemudian B5. B5 ya. B5 itu omset penjualan ini kita kurangkan dengan B8, dengan total modal ini. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, begini ya teman-teman. Kemudian lanjut ke dua soal ini. Soalnya yaitu ada yang pertama, berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 50 juta. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama-tama kita masuk ke data di sini, sebelah sini. Kemudian kita nih ke what if analysis. Nah, kita pilih yang goal set. Nah, di sini. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita nih, berapa unit yang dijual untuk dapat keuntungan 50 juta. Nah, kita keuntungan bersihnya kan 8 juta. Kita masukkan di sini. Nah, ini. Kemudian yang unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta. Nah, ini tuh value-nya kita tulis 50 juta. Oke, ini udah 50 juta ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ini, changing shell, kita tulis ini yang smartphone terjual. Kita pilih ini. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah langsung berubah ya teman-teman. Jadi berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta itu kita harus menjual smartphone sebanyak 125 unit. Itu kita oke. Nah, begini ya teman-teman. Kemudian yang nomor 2, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta. Caranya sama ya teman-teman. Kita what if analyze, kemudian pilih goal sheet, kemudian yang ini kita tulis dulu, kemudian kita ke keuntungan bersih. Nah, kita klik. Nah, kemudian to value kita tulis di sini 150 juta. 150 juta. Nah, kemudian yang by changing cell kita ke smartphone yang terjual ini. Kita klik ini. Ini ya, kita klik sini. Kemudian kita tekan OK. Nah, di sini langsung berubah ya teman-teman. Kayak gini. Kemudian berarti unit yang harus terjual untuk mendapatkan keuntungan 150 juta itu sebanyak 375 unit smartphone. Itu teman-teman. Oke, goal 6 satunya sudah selesai. Kita lanjut ke yang berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke penggunaan solver. Nah, di sini sudah ada data-datanya ya. Jadi solver itu digunakan untuk membantu kita mencari nilai maksimum dan juga minimum. Nah, yang pertama-tama itu kita harus memunculkan solver di sebelah kanan ini ya teman-teman.
Nah, bagi teman-teman yang nggak ada solvernya, kayak aku ini, caranya gimana? Nah, jadi kita masuk ke file, kemudian option, kemudian add-ins, kita klik add-ins, kemudian solver add-in. Nah, kemudian kita klik yang go. Nah, setelah itu kita centang semuanya ya, teman-teman. Nah, setelah sudah dicentang, kita pencet OK. Kita tunggu dulu, oke. Nah, kemudian kita masuk ke data. Nah, di sini sudah ada yang namanya solver. Kita tinggal klik. Oke. Nah, set objektif. Nah, set objektif ini yang mana yang kita mau ngeset yang mana. Nah, karena kita mau ke maksimum, jadi kita yang ini ya, teman-teman. Kita yang ini. Oke. Kita masuk yang itu. Yang total keuntungan yang bawah sendiri. Nah, kemudian kita klik. Kemudian ke maksimal ya. Karena kita mau ke maksimum. Kita klik di sini. Nah, setelah itu by changing variable cell. Nah, kita itu mau yang ini. Bentar ya. Kita geser. Nah, yang ini. Kita blok yang ini sampai ke yang cappuccino ini. Kemudian kita add. Ya, ini kita tunggu. Nah, setelah muncul sel referensi, nah kita baca dulu ketentuannya ya. Yang pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat. Oke. Ya. Blok jumlah yang harus dibuat ya. Yang ini kita blok ini. Oke. Kemudian tandanya itu kita pilih yang apa namanya? Yang in ya. Oke. Klik. Kemudian kita add ya. Nah, yang kedua, soal yang kedua ya. Soal yang kedua yaitu total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produk. Nah, pilih total jumlah ya, total jumlah yang ini. Oke. Kemudian setelah itu kita pilih yang ini. Sama ya, harus sama. Karena apa? Di perintahnya itu total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produk. Nah, kemudian constraint-nya kita yang kapasitas produksi yang ini ya. Nah, kemudian kita add. Nah, terus lanjut ke soal yang ketiga. Jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Jumlah yang kita blok dulu jumlah yang harus dibuat. Oke, kita blok. Kemudian kita ininya pilih yang kurang sama dengan. Oke. Kemudian constraint-nya kita blok yang perkiraan penjualan per hari. Ini ya, kita blok ini. Kemudian kita add. Nah, terus yang berikutnya, yang soal yang nomor 4. Total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Oke.
kita pilih yang total modal, yang bawah sendiri ya. Nah, kemudian tandanya kita yang masih sama ya, kecil sama dengan. Nah, kemudian constraint-nya adalah modal yang dimiliki. Nih, modal yang dimiliki, kemudian kita add. Nah, kan sudah semua ya, 4 itu kita close. Kemudian kita klik solve ya, solve. Kemudian kita pencet OK. Nah, di sini sudah tertulis ya. Tuh. Jadi total modalnya itu ada 1.580.000. Kemudian jumlah yang harus dibuat itu ada 100, 75, 25. Kemudian unitnya enggak ya teman-teman. Kemudian totalnya ada 230. Nah, kita sudah sesuai dengan ketentuannya ya. Jumlah harus berbentuk angka bulat, kemudian total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi ya, sama 230, ini juga 230. Kemudian jumlah yang dibuat tidak bisa melebihi dari perkiraan penjualan per hari ya. Ini data solvernya sudah selesai, jadi cukup sekian ya tutorial dari saya. Bila ada kurangnya, saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.